Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, syarat utama untuk menghasilkan buah ialah menyatukan diri dengan pokok anggur. Sebab di dalam pokok anggur itulah terkandung banyak nutrisi bagi kita semua ranting-rantingnya. Terlepas dari pokok anggur, maka kita menjadi layu, mati, dan kering. Pokok anggur ini adalah Yesus Kristus dan sabdanya. Apabila kita bersatu dengan Yesus sang pokok anggur, maka kita akan senantiasa terpenuhi secara nutrisi, sehingga kita akan berbuah. Saudara-saudari, Bapa Tuhan kita mengharapkan dari setiap manusia tidak hanya bertumbuh besar, melainkan menghasilkan buah. Sebagai pemilik kebun anggur, tentulah buahlah yang diharapkannya. Apakah kita sebagai manusia menghasilkan buah? Buah-buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Buah-buah itulah yang hendaknya diharapkan oleh Allah Bapa ditemukan pada diri kita. Namun itu akan kita senantiasa hasilkan apabila kita menyatukan diri dengan pokok anggur itu, yakni Yesus Kristus. Terlepas dari pokok anggur, maka sangat mudahlah hidup kita terhasut oleh kebencian. Lalu kemudian hidup kita menjadi gelisah, tidak tenang, dan kita berada di dalam kemurungan atau kesedihan. Lalu tidak sedikit pula kita terjerat dalam pikiran-pikiran buruk. Kita tidak akan mudah untuk bermurah hati. Dan bisa jadi kita menjadi pribadi yang tidak setia, mudah terhasut oleh amarah dan emosi. Namun apabila kita senantiasa menyatukan diri
dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka keutamaan hidup itu akan senantiasa terjaga. Dengan menyatukan diri bersama Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa, ekaristi, devosi, dan rajin membaca kitab suci sabdanya, maka nyatalah kita akan semakin sempurna dalam mengasihi, bersukacita, hidup dalam damai sejahtera, berbaik hati, bermurah hati, bersabar, hidup dalam kesetiaan, dan mampu untuk mengendalikan diri. Dengan demikian, ketika kita hidup dalam buah-buah Roh Kudus itu, buah-buah yang senantiasa oleh karena kita menyatukan diri dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka Bapa Tuhan kita akan membawa kita kelak masuk ke dalam kerajaannya. Sebab kita ditemukannya sebagai manusia yang tak hanya bertumbuh besar, melainkan berbuah manis.